Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Bambang Tutuko SE AKMSI. Saya selaku moderator akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Yaitu saya sendiri Fahri Hasan dan anggota kelompok saya Anissa Fisabilillah. Ini dari kelas 2C Prodi Manajemen, dan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang aset tetap tidak berwujud dan amortisasi. Ini ada pengertian aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah aset jangka panjang yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memberikan hak, keistimewaan atau manfaat ekonomi bagi perusahaan. Aset ini biasanya berupa kontrak, lisensi atau hak hukum yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha. Nah, di sini ada karakteristiknya. Yaitu didapat atau dibeli dari pihak lain atau perusahaan itu sendiri, memberikan hak-hak istimewa pada perusahaan, memberi manfaat dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari satu periode akuntansi. Di sini ada jenis-jenis aset tetap tidak berwujud. Ada goodwill, yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letaknya strategis, manajer yang baik dan sebagainya. Dan di sini juga ada hak paten, yaitu hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui direktorat paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Dan ada juga yang namanya hak cipta, yaitu hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau karya intelektual. Ada juga ada merek dagang, yaitu hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama atau lambang usaha. Nah, ada juga ada franchise, yaitu hak tunggal yang diperoleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengomersialkan produk, proses, teknik, atau resep tertentu. Nah, di sini juga ada pengertian amortisasi. Amortisasi adalah proses pengalokasian atau pembebanan biaya suatu aset tidak berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya. Nah, masa manfaatnya ini ada dua macam, yaitu pertama masa manfaat terbatas, yaitu aset seperti paten atau hak cipta harus diamortisasi selama masa berlaku hukum atau masa manfaat ekonomisnya. Mana yang lebih pendek? Yang kedua ada masa manfaat tidak terbatas, yaitu aset seperti goodwill biasanya tidak diamortisasi namun diuji nilainya setiap tahun atau impairment test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anissa. Nah, di sini ada contoh soal goodwill. Pada tanggal 5 Januari 2019, PT Aston membeli PT Cahaya dengan seharga 3 miliar. Nilai wajar aset PT Cahaya pada saat transaksi senilai 4 miliar 800 juta dan nilai seluruh utangnya seharga 2 miliar. Berdasarkan data tersebut, maka nilai goodwill dapat dihitung sebagai berikut. Nah, cara menghitung nilai goodwill-nya dengan harga beli dikurang total modal. Harga belinya di sini senilai 3 miliar. Lalu total modalnya dihitung dengan nilai wajar aset sebesar 4 miliar 800 juta dikurang dengan nilai hutang senilai 2 miliar. Hasilnya total modalnya senilai 2 miliar 800 juta. Lalu akan dikurangkan dengan harga beli dan total modal senilai harganya totalnya 200 juta. Lalu akan dijurnalkan.
dan dijurnalkan macam-macam asetnya ditaruh di debit sebesar 4.800 juta dan goodwill-nya ditaruh di debit senilai 200 juta. Lalu macam-macam utangnya ditaruh berkurang di kredit senilai 2 miliar. Kasnya berkurang di kredit senilai 3 miliar. Lalu akan diamortisasikan selama 20 tahun. Maka nilai diamortisasi goodwill setiap tahunnya 200 juta dibagi 20 tahun. Hasilnya 100 juta. Lalu akan dijurnalkan kembali biaya amortisasi goodwill akan ditaruh di debit senilai 10 juta dan goodwill akan berkurang di kredit senilai 10 juta. Lalu ada contoh soal hak paten. Pada tanggal 8 Januari 2020, PT Kizania mengembangkan alat penanaman padi dengan biaya pengembangan alat ini mencapai 2 miliar dan biaya uji coba sebesar 100 juta. Biaya hukum senilai 70 juta dan pendaftaran paten mencapai 50 juta. Lalu untuk masanya 10 tahun. Lalu cara menghitungnya harga perolehan, kita akan menghitung harga perolehan dengan biaya pengembangan, biaya uji coba, biaya hukum, dan biaya pendaftaran paten akan ditambahkan. Lalu hasilnya sebesar 2.220 juta. Lalu kita akan jurnalkan hak patennya akan bertambah di debit senilai 2.220 juta dan hak kasnya akan berkurang di kredit senilai 2.220 juta. Lalu kita akan diamortisasikan hak paten. Cara mengamortisasikan harga perolehan dibagi umur ekonomis. 2.220 juta dibagi 10 tahun. Jadi totalnya 2.222 juta. Lalu akan dijurnalkan kembali biaya amortisasi hak paten akan ditaruh di debit senilai 222 juta dan hak paten akan ditaruh di kredit senilai 222 juta. Nah, kesimpulannya aset tidak berwujud adalah aset tanpa bentuk fisik yang memiliki nilai ekonomi seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang yang dicatat sebesar biaya perolehan. Aset dengan umur terbatas diamortisasikan secara bertahap sesuai masa manfaatnya, sedangkan yang berumur tidak terbatas tidak diamortisasikan tetapi diuji penurunan nilainya. Selain itu, nilai penelitian dibebankan langsung, sedangkan biaya pengembangan dapat dikapitalisasi jika penentuan syarat aset tidak berwujud juga berperan penting dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan melalui rasio perputaran aset. Nah, di sini ada sumber referensi yang kelompok kami cari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.